Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep utama dari pendekatan psikoanalitik. Yang pertama ada struktur kepribadian yang terdiri dari id, merupakan komponen biologis, ego merupakan komponen psikologis, dan superego yang merupakan komponen sosial. Yang kedua ada kesadaran dan ketak-sadaran. Ketak-sadaran mencakup mimpi-mimpi yang merupakan representasi simbolik dari kebutuhan, hasrat, dan konflik yang tak sadar. Yang kedua ada salah kata, salah ucap, atau lupa. Yang ketiga ada sugesti, dan yang keempat adalah bahan yang berasal dari teknik asosiasi bebas dan teknik proyektif. Yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan dibagi menjadi tiga, yakni kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kecemasan realistis adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia luar yang taraf kecemasannya sesuai dengan ancaman yang ada. Kecemasan neurotik adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang bisa mendatangkan hukuman baginya. Yang terakhir ada kecemasan moral, yakni ketakutan terhadap hati nuraninya sendiri. Yang keempat ada mekanisme pertahanan ego. Berikut bentuk-bentuk mekanisme pertahanan ego, yakni yang pertama ada penyangkalan, adalah pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata atau menolak sejumlah aspek kenyataan yang menyebabkan cemas. Yang kedua ada proyeksi, yakni mengarahkan sifat-sifat tertentu kepada orang lain yang tidak bisa diterima egonya. Yang ketiga ada fiksasi, yakni menjadi terpaku di tahap perkembangan sebelumnya karena bisa menimbulkan cemas ketika mengambil langkah selanjutnya. Yang keempat ada regresi, yakni mundur ke fase perkembangan yang lebih awal yang tuntutannya tidak terlalu besar. Yang kelima ada rasionalisasi, yakni menciptakan alasan-alasan yang baik agar ego terhindar dari cedera. Selanjutnya ada sublimasi, yakni menggunakan jalan keluar secara sosial agar dapat diterima bagi dorongan-dorongannya. Selanjutnya ada displacement, yakni mengarahkan energi kepada objek lain apabila objek sesungguhnya tidak dapat dijangkau atau menjadi pelampiasan. Selanjutnya ada represi, yakni meluapkan isi kesadaran traumatis atau membangkitkan kecemasan dan mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima terhadap kepada kesadaran. Yang terakhir ada formasi reaksi, yakni melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat yang kelima ada perkembangan kepribadian. Ada 3 periode perkembangan pada 5 tahun pertama manusia. Yang pertama ada fase oral, yakni 0 sampai 1 tahun. Ia akan memperoleh rasa cinta dan percaya. Yang kedua ada fase anal, yakni umur 1 sampai 3 tahun. Ia akan memperoleh penanganan perasaan-perasaan negatif. Yang ketiga ada fase falik, umur 3 sampai 5 tahun, akan memperoleh pengembangan penerimaan yang positif terhadap seksualitas. Periode perkembangan ini merupakan landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Yang pertama kita masuk pada materi Carl Jung, yaitu pandangan tentang sifat manusia. Manusia hidup dengan sasaran di samping dengan sebab-sebab. Maksudnya adalah tujuan yang berkelanjutan. Manusia selalu ada tujuan berkelanjutan dalam hidupnya, merupakan strategi. 2. Ketak-sadaran personal meliputi pengalaman yang pada suatu saat disadari tapi mungkin diresepsi dan terlupakan. Maksudnya adalah kita melakukan hal tersebut secara terpaksa sehingga itu menjadi beban untuk pikiran kita sehingga kita merasa itu perlu untuk dilupakan. Selanjutnya adalah ketak-sadaran kolektif. Ketak-sadaran kolektif yang di sini mengatakan himpunan ingatan terpendam yang diwariskan dari nenek moyang, dan ini lebih dalam tepatnya daripada kesadaran personal. Nah, contohnya sederhana, kita memandang etnis A sebagai orang yang pintar bisnis. Nah, itu sebenarnya adalah bukan hanya saat ini dia pintar bisnis, tapi dari nenek moyangnya dulu sudah pintar bisnis, dan itu adalah yang diturunkan secara tak sadar. Selanjutnya dalam ketak-sadaran kolektif ada persona. Persona ini yang paling menarik. Ini adalah topeng yang digunakan dalam merespon situasi dan tuntutan sosial. Contoh dalam pengajian, kita datang dalam pengajian itu sebenarnya menggunakan topeng apa? Topeng untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita.
Jadi kita latar belakang yang berbeda banget. Ada yang latar belakangnya preman, ini itu ABB, tapi ketika masuk ke dalam pengajian, kita adalah santri yang mendengarkan orang ceramah, dan itu adalah topeng. Mau tidak mau kita harus melakukan itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya animus dan anima. Manusia memiliki karakteristik femina maupun maskulin. Setiap laki-laki pasti memiliki sisi femina untuk dapat mengerti perempuan. Itu yang menyebabkan laki-laki bisa mengerti perempuan dan sebaliknya. Lalu Jung berpendapat ada 2 sikap, ekstroversi dan introversi. Ekstroversi ini yang bisa disebut ekstrovert dan introvert. Ekstrovert yaitu seseorang yang benar-benar pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang yang ceria, semangat tinggi dan mudah mencairkan suasana. Introvert sebaliknya, dia pendiam, tidak suka bicara dan suka menyendiri. Itu introvert. Sekian. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ringkasan konsep utama Alfred Adler. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pandangan Alfred tentang sifat manusia. Dia mengatakan, manusia dimotivasi terutama oleh dorongan sosial. Kita garis bawahi ini, dorongan sosial. Pria dan wanita adalah makhluk sosial dan masing-masing bisa berelasi dengan orang lain, mengembangkan gaya hidup yang unik. Hasil dari berelasi tersebut adalah mengembangkan gaya hidup yang unik. Tapi di sini ditekankan bahwa pusat kepribadiannya adalah, yang dimaksud dari sini adalah kesadaran, bukan tak sadar. Dia juga menyebutkan bahwa manusia adalah tuan, bukan korban dari nasibnya sendiri. Yang ini maksudnya apa? Kita bahas dari yang pertama. Manusia dimotivasi terutama oleh dorongan sosial. Ketika manusia berelasi dan mengetahui pikiran-pikiran baru dari orang lain, dia akan mencoba mengembangkan pada dirinya sendiri, akan mencoba pada kehidupannya sendiri, sehingga memunculkan kehidupan baru yang unik bagi individu tersebut. Kedua, manusia adalah tuan, bukan korban dari nasibnya sendiri. Maksudnya di sini, perubahan nasib itu dipegang sepenuhnya oleh individu itu sendiri, dan bukannya nasib itu tidak bisa diubah, bukan. Nasib bisa diubah, namun dengan usaha individu sendiri tersebut. Makanya di sini dikatakan manusia adalah tuan, bukan korban dari nasibnya sendiri. Yang kedua, inferioritas dasar dan kompensasi. Dikatakan manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi inferioritasnya yang inheren untuk mencapai superioritas. Adler menekankan bahwa setiap orang memiliki perasaan rendah diri. Nah, ketika orang memiliki perasaan rendah diri, orang tersebut akan berusaha memperbaiki perasaannya tersebut, biasanya dengan cara kompetisi, dengan harapan mengembangkan gaya hidup yang memungkinkan terjadinya keberhasilan. Manusia selalu berusaha untuk memperbaiki perasaannya sendiri. Selanjutnya, usaha untuk mencapai superioritas. Orang selalu mencoba mengatasi interioritas dengan mencari kekuasaan. Ketika orang mendapat kekuasaan, otomatis dia akan terlihat superioritas. Itu adalah salah satu usahanya. Selanjutnya, gaya hidup. Konsep gaya hidup ini menerangkan berbagai macam keunikan gaya hidup manusia. Contohnya, setiap manusia itu juga tidak sama gaya hidupnya. Ada yang menonjolkan bakatnya dalam menulis, ada yang menonjolkan bakatnya dalam berolahraga, macam-macam. Dan gaya hidup ini terbentuk ketika masa kanak-kanak. Selanjutnya, pengalaman masa kanak-kanak. Adler menekankan jenis-jenis pengaruh awal yang menyebabkan anak mengembangkan gaya hidup yang keliru adalah perlakuan dari keluarga itu sendiri. Ketika dari kecil diperlakukan berbeda, seperti contohnya anak pertama diistimewakan, anak kedua tidak terlalu dimanja, nanti yang timbul adalah kemungkinan sifat dari anak pertama nanti akan gampang tidak terbiasa susah. Ketika dia tua, dia akan mencoba kembali mencari kedudukannya yang nyaman tersebut. Dan anak kedua bisa saja ke bawah sampai tua, dia akan gampang iri, merasa tidak adil hidupnya. Nah, itulah.
sedikit ringkasan konsep utama dari Alfred Adler. Dan yang terakhir kita akan membahas ringkasan konsep utama dari Otto Rank. Pertama adalah kecemasan penyampaian. Rank menekankan ketakutan terhadap penyampaian sebagai kekuatan dinamik utama. Jadi, pemisahan awal dari ibu akan menghasilkan kecemasan yang akan berdampak hingga seumur hidupnya. Yang kedua, perjuangan untuk individualitas. Nah, hidup ditandai oleh perjuangan untuk mencapai individualitas yang kadang-kadang dirintangi oleh orang tua yang kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi. Kadang-kadang orang tua itu melarang karena kebutuhannya itu dia sendiri pun tidak terpenuhi. Jadi seperti itu. Dan terakhir adalah konsep keinginan. Keinginan adalah aspek diri yang positif dan membimbing secara tidak langsung menggunakan serta mengendalikan dorongan-dorongan dasar. Konsep keinginan ini biasanya seperti diawali dari larangan-larangan orang tua yang akan berpengaruh pada keputusan-keputusannya nanti ketika dia udah dewasa. Jadi yang keinginannya yang timbul adalah keinginan yang disetujui orang tuanya di masa lalunya dan tidak dilarang oleh orang tuanya. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan adaptasi psikoanalisis dari beberapa tokoh. Jadi Karin Horney berorientasikan dengan teori sosial psikologis yang dikembangkan sebagai reaksi melawan orientasi yang mekanistik dan biologis dari Freud. Horney percaya bahwa psikologis itu perlu dikembangkan keluar dari keterbatasan psikologi yang berlandaskan akan naluri-naluri. Kemudian tema dasar dari Horney adalah perasaan terisolasi tak berdaya yang dialami oleh seorang anak di dalam dunia yang secara potensial itu bersifat bermusuhan. Jadi keadaan psikologis seorang anak yang merasa bahwa apa yang ada di sekelilingnya, dunia yang sedang ada pada dirinya itu menjadi suatu halangan untuk menjadikan dirinya itu merasa tenang. Kemudian dari Erich Fromm dengan orientasi dasar yaitu memusatkan perhatian pada penguraian cara di mana struktur dan dinamika masyarakat tertentu membentuk para anggota sehingga karakter para anggota tersebut sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut. Dengan tema dasar yaitu manusia telah terpisah dari alam dan dari sesamanya, maka mereka akan mengalami isolasi dan aliansi, di mana orang-orang bisa menyatukan diri dengan banyak orang dan juga bisa mengasingkan diri dari banyak orang. Di sini juga menjelaskan bahwa orang lain dapat belajar bagaimana mencintai, ataupun orang lain dapat belajar bagaimana membenci orang lain. Manusia memiliki kondisi diri, akal, imajinasi, dan kesanggupan kebiasaan atau lingkungannya. Orang memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan berhubungan. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kemantapan. Yang keempat, kebutuhan akan identitas diri. Dan yang kelima, kebutuhan akan kerangka orientasi. Kemudian lanjut ke teori dari Sullivan, Harry Stack Sullivan. Sullivan diidentifikasikan dengan teori-teori sosial psikologis
yang menekankan peran hubungan-hubungan personal dan studi tentang manusia dalam hubungan dengan orang lain yang berpengaruh. Jadi teori dari Sullivan ini menjelaskan tentang keadaan sosial psikologis manusia yang diakibatkan hubungannya dengan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Dari Erik Erikson ada 5 tahun pertama kehidupan. Tahun pertama yang berhubungan dengan fase oral adalah tugas mengembangkan rasa percaya diri dan dunia, percaya pada diri dan dunia. Bayi akan mengembangkan rasa percaya apabila dia dicintai. Pada tahap ini, krisis yang muncul adalah percaya lawan tidak percaya. Artinya pada masa ini, bayi itu akan merasa percaya diri pada dunia saat dirinya itu dicintai oleh seseorang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua yaitu yang bersesuaian dengan fase oral adalah pada masa kanak-kanak awal, yang oleh Erikson disebut tahap otonomi. Perjuangan intinya adalah otonomi lawan malu. Anak perlu belajar mandiri, menguatkan diri sendiri, dan mampu untuk beradaptasi pada lingkungannya dan memiliki rasa yang memadai. Tahap ini seperti tahap remaja pertama, sebab ditandai oleh pemberontakan yang dilakukan oleh anak dalam rangka menguji kekuatannya. Penting bagi anak untuk memperoleh dukungan, diizinkan bereksperimen, dan dibiarkan bergantung pada orang lain dengan cara yang tidak. Jadi dalam tahap ini anak itu ingin dirinya itu dapat dipercaya, maksudnya diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang dia suka dan diberi dukungan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah yang bersesuaian dengan fase memiliki rasa yang memadai. Tahap ini seperti tahap remaja pertama, sebab ditandai oleh pemberontakan yang dilakukan oleh anak dalam rangka menguji kekuatannya. Penting bagi anak untuk memperoleh dukungan, diizinkan bereksperimen, dan dibiarkan bergantung pada orang lain dengan cara yang tidak. Jadi dalam tahap ini anak itu ingin dirinya itu dapat dipercaya, maksudnya diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang dia suka dan diberi dukungan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah yang bersesuaian dengan fase falik adalah tahap inisiatif. Pada tahap ini, krisis utama adalah inisiatif lawan berdosa. Tugas-tugas yang menentukan adalah mengadaptasi kompetensi dasar identitasi peran seksual dan standar moral dan pengertian dorongan-dorongan. Setelah 5 tahun pertama kehidupan terlewati, digambarkan 5 tahapan berikut, yaitu industri lawan inferioritas pada masa latensi. Kemudian identitas lawan kekacauan peran pada masa remaja. Yang nomor 6, atau yang selanjutnya, keakraban lawan isolasi pada masa dewasa muda. Selanjutnya, kesuburan versus stagnasi pada masa dewasa, dan yang terakhir adalah integritas ego lawan keputusasaan pada masa kematangan akhir. Baik teman-teman, itu adalah cuplikan atau penjelasan sedikit dari saya. Nanti jika ada yang kurang paham, belum paham, bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ketidakpuasan Anda dalam memahami apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses terapeutik. Tujuan terapeutik. Tujuan terapi psikoanalitik ini adalah
membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Terapi ini berfokus pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang kemudian direkonstruksi, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan merekonstruksi kepribadian klien. Fungsi dan peran terapis. Fungsi dan peran terapis di sini adalah sebagai pendengar, penafsir, pengamat, dan pengerti mimpi-mimpi klien secara cermat. Fungsi utamanya ialah mengajarkan arti dari proses-proses terapi yang akan dijalani oleh klien. Pengalaman klien dalam terapi. Pengalaman klien dalam terapi ini didapat ketika klien menjalankan asosiasi bebas, di mana klien akan diminta untuk berbaring dan menceritakan segala hal yang terlintas di dalam pikirannya. Hubungan antara terapis dengan klien. Hubungan antara terapis dengan klien ini dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti pendekatan psikoanalitik. Transferensi ini mendorong klien untuk mengalamatkan pada analis urusan yang tidak selesai yang terdapat dalam hubungan klien di masa lampau dengan orang-orang yang berpengaruh. Transferensi terjadi pada saat klien membangkitkan konflik-konflik masa dininya yang menyangkut cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan dendamnya. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dari psikoanalitik. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau. Saat proses asosiasi berlangsung, tugas analisis adalah mengenali bahan yang direfresh dan dikurung di dalam ketak sadaran. Yang kedua yaitu penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Fungsi penafsiran adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyikapan bahan tak sadar lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyikap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang selanjutnya yaitu analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Resistensi bekerja secara khas dalam terapi psikoanalitik dengan menghambat klien dan analisis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika-dinamika ketaksadaran klien. Yang terakhir yaitu analisis dan penafsiran transferensi. Sama halnya dengan resistensi, transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi, dan memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya sekarang.